Kabar terbaru bahwa PSSI secara resmi telah memutuskan untuk melanjutkan kompetisi turut mendapatkan respon dari Semenpora. Gatot S. Dewa Broto yang mengetahui kabar tersebut secara garis besar menghormati segala keputusan yang diambil oleh PSSI. Sebagai Semenpora, dirinya juga tidak bisa ikut campur dalam urusan internal PSSI. Namun begitu, Semenpora mengingatkan PSSI agar tetap mempertimbangkan instruksi dari gugus tugas penanggulangan COVID-19. Dalam pernyataannya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 masih melarang kegiatan olahraga yang bersentuhan dengan fisik. Tentu saja sepak bola masuk ke dalam kategori olahraga tersebut. Hal ini mengindikasikan jika PSSI masih belum mendapatkan restu sepenuhnya dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kita harus menghormati juga apa yang diputuskan gugus tugas. PSSI harus menunggu lampu hijau untuk bisa menggelar pertandingan. Selama kebijakan itu belum dicabut, berarti PSSI juga belum boleh menggelar laga. Ikuti apa kata Kemenpora soal protokol kesehatan. Sementara itu, PSSI saat ini masih menggodok draft protokol kesehatan yang akan digunakan dalam lanjutan kompetisi mendatang. Pekan depan, PSSI baru akan meminta rekomendasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tuntasnya. Setelah curhat tentang situasinya, Sintayong diberi waktu sampai pekan depan untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan program latihan Timnas Indonesia. Jika tidak, ia terancam dipecat. Hal itu dikatakan oleh Ketua Satgas Timnas Indonesia, Syarif Bastaman, saat dimintai komentarnya atas sejumlah pernyataan Sintayong baru-baru ini. Itu sangat disayangkan, memang dia memberikan beberapa alternatif. Tapi latihan di sini sudah bisa normal. Kami juga sudah mau dikasih lapangan ABC, kan ada protokolnya. Kalau bahaya kami tidak akan melakukan. Memangnya di Korea Selatan tidak ada COVID? Memang di Korsel lebih jago dibanding di Indonesia? Tidak juga kan? Sejatinya, PSSI berharap Shin juga sudah di Indonesia pada akhir Juni, mengingat sudah ada agenda Pelatnas, Timnas U19, dan Timnas Senior di awal Juli. Tapi Sintayong menyebut sulit memenuhi keinginan itu karena perkembangan virus corona di Indonesia. Sehubungan dengan itu, Syarif pun mengatakan bakal memberi waktu kepada Shin sampai pekan depan untuk tiba di Indonesia. Jika tidak, ia akan dievaluasi dan mungkin saja bisa dipecat. Sejago siapapun dia, sudah terikat kontrak, kalau dia tidak datang, tidak mau melatih, kita akan bereskan. Mari kita duduk bersama dan susun program itu tuntasnya. Kritikan yang dilontarkan Sintayong soal PSSI ke media Korea Selatan mendapat respon keras dari Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia. PSSI membentuk Satuan Tugas Timnas Indonesia untuk membantu persiapan tim Indonesia mengikuti ajang-ajang internasional. Mereka memberikan deadline waktu kepada Sintayong sampai pekan depan untuk segera datang ke tanah air. Alih-alih mau datang, dia malah berkoar-koar ke media Korea Selatan. Walaupun benar atau tidaknya dia berbicara seperti itu, tapi sudah tersebar di media. Bahkan melalui Satgas Timnas Indonesia, PSSI mengancam Sintayong akan dipecat bila tidak segera datang sebelum waktu deadline. Jika Sintayong dipecat, maka kursi kepelatihan dua timnas, yakni Timnas Senior dan Timnas U19 akan kosong. PSSI membuka peluang untuk menggantikan Sintayong dengan dua nama yang sudah familiar. Mereka adalah Indra Syafri dan Fahri Husaini. Nanti kami bisa bicarakan kepada Indra Syafri untuk menggantikan Sintayong dan akan kita lihat bersama. Tapi dia kan direktur teknik. Kalau dia menjadi pelatih, apa bisa merangkap atau tidak? Itu saya kurang tahu. Sementara itu, Syarif Bastaman juga mengindikasikan Fahri Husaini akan memimpin Timnas U19 Indonesia menggantikan peran Sintayong. Tidak masalah kalau memilih Fahri Husaini. Saya orangnya tak personal. Yang penting memenuhi kriteria dan kewajiban saja. Jadi kedua nama itu kita persiapkan jika keputusan terburuknya harus memecat Sintayong tuntasnya.